أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Imam Mahdi adalah wujud kesempurnaan Muhammad. Untuk pembahasan di video kali ini sedikit mendalam, jadi kalian simak video ini baik-baik dan sampai selesai agar terhindar dari gagal paham. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah manusia biasa juga seperti kita, tetapi beliau adalah sosok seseorang yang telah sampai kepada tingkat manusia sempurna. Beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin di bumi ini, yang sekaligus untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan serta menjadi agen Tuhan di bumi ini. Karena pada setiap zamannya, bumi ini tidak pernah kosong dari kekasih pilihan Allah yang diangkat untuk menjadi pemimpin yang akan menjaga dan mengendalikan keadaan alam di bumi ini. Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi hanyalah sebuah gelar yang diberikan kepada seorang manusia pilihan Allah yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah yang muncul pada zaman sekarang ini. Manusia pilihan Allah yang sudah memegang amanah untuk meneruskan tugas kenabian ataupun kerasulan pasti akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dirinya mampu menjaga dan mengendalikan keadaan alam di bumi ini agar tetap stabil. Alam semesta ini beserta isinya tercipta dari percikan atau pecahan-pecahan daripada induk Nur Muhammad. Induk daripada Nur Muhammad itulah bagian dari diri Allah. Itulah hembusan Allah. Itulah ruh yang tunggal. Itulah yang disebut dengan bapak dari segala ruh. Itulah nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya ataupun roh kerasulan. Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya karena ingin dikenal, dan melalui Nur Muhammad itulah makhluk-makhluk yang ada di bumi ini termasuk manusia bisa mengenal Allah. Nur Muhammad adalah jembatan penghubung antara Allah dengan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini termasuk manusia. Allah bertajalli pada Nur Muhammad, dan Nur Muhammad bertajalli dan bersemayam dengan sempurna pada diri raga manusia yang sudah menjadi pilihan Allah, yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah, yang sekaligus sudah menjadi pemimpin di bumi ini. Dan kehadiran seorang Khalifah Allah yang sudah menjadi pemimpin bumi pada zaman sekarang inilah yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita membahas dulu antara Nur Muhammad dengan diri Nabi Muhammad bin Abdullah. Mungkin setelah bisa memahami antara Nur Muhammad dengan diri Nabi Muhammad,
mungkin kita bisa mengetahui juga tentang sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi yang sesungguhnya. Jika sudah memahami antara Nur Muhammad dengan diri Nabi Muhammad, mungkin bisa juga membuka pikiran ataupun kesadaran akan sosok kekasih pilihan Allah yang sudah menjadi pemimpin bumi pada zaman sekarang ini. Yang menjadi pertanyaannya, apa itu Nur Muhammad? Apa hubungannya dengan diri Nabi Muhammad? Apa hubungannya dengan diri manusia? Dalam ranah atau ruang lingkup, hakikat Nabi Muhammad dan Nur Muhammad sangat jelas berbeda. Nabi Muhammad adalah anak dari seorang ayah yang bernama Abdullah dan ibunya yang bernama Aminah. Lahirnya di Mekah dan makamnya di Madinah. Sedangkan hakikat Nur Muhammad adalah cahaya atau ruh yang tunggal. Hakikat Nur Muhammad itu ada pada dalam diri tiap-tiap manusia, ada dalam diri kita semua, sebagaimana ada dalam diri para wali Allah, serta ada dalam diri Nabi dan Rasul. Nur Muhammad itu hanya ada satu, namun ada dalam setiap diri umat manusia. Jika kita mengkaji Nur Muhammad dengan akal dan pikiran, maka hal itu akan semakin membuat kita bingung, karena mengkaji Nur Muhammad ataupun mengkaji unsur dan ilmu ketuhanan tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran manusia, karena akal dan pikiran manusia sangatlah terbatas. Sedangkan Nur Muhammad ataupun unsur dan ilmu ketuhanan adalah dimensi yang tiada terbatas, tiada terhingga. Lantas apa hubungan antara Nur Muhammad dengan diri Nabi Muhammad? Diri Nabi Muhammad itu telah bersambung atau telah wusul serta lebur ke dalam hakikat Nur Muhammad, ataupun bisa dikatakan bahwa diri Nabi Muhammad adalah tajalli sempurna daripada Nur Muhammad. Sedangkan pada diri manusia biasa pada umumnya, batinianya itu masih putus disebabkan masih terselimuti oleh nafsu, ego, dan keakuan diri, atau masih terdindingi oleh hijab. Atribut atau pakaian dasar dari Nur Muhammad itu adalah keindahan atau jamal. Maksudnya adalah keindahan akhlakul qarimah, di mana dengan keindahan itu selalu bersifat menata atau tersusun serta terpuji. Sebenarnya Nabi Muhammad yang ada di Mekah itu adalah wujud lahirianya saja. Demikian juga halnya para nabi dan rasul yang lainnya maupun para wali Allah. Semuanya adalah wadah atau wujud lahiriah saja yang akan dimasuki oleh Nur Muhammad ataupun cahaya di atas cahaya. Kesemuanya itu tiada lain adalah tajalli sempurna daripada Nur Muhammad itu sendiri. Begitupun dengan diri seorang manusia pilihan Allah yang sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan, yang sudah menjadi pemimpin bumi pada zaman sekarang ini. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlaknya manusia." Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itulah sejatinya diutus Nabi Muhammad SAW. Sebenar-benarnya adalah untuk mengembalikan manusia pada kemurnian fitrah dasarnya. Mengembalikan agar bisa wusul dan tersambung ataupun lebur kembali dengan Nur Muhammad itu. Karena diutusnya Nabi Muhammad itu agar wali-wali Allah yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah bisa menjadi wadah atau wujud lahiriah seperti diri Nabi Muhammad
yang bisa wusul dan tersambung atau lebur kembali dengan Nur Muhammad. Agar engkau sekalian bisa menjadi Muhammad itu sendiri secara hakikatnya, yaitu makhluk yang terpuji, insan yang kamil atau sempurna. Sesuatu dasar penciptaan manusia itulah sesungguhnya syafaat yang sejati, itulah sebenarnya sholawat yang sejati. Hanya Nur Muhammadlah yang bisa mengenali Allah. Itulah tujuan akhirnya yang hendak dicapai agar bisa menjadi Muhammad secara hakikatnya dan mengenali Tuhannya. Salah persepsi kebanyakan orang, yaitu malah mereka seakan ingin mengkopi 100% wujud lahiriah Nabi Muhammad dengan pakaian ala Timur Tengah, berjanggut tanpa berkumis, celana cingkrang, dan lain-lain yang berwujud lahiriah saja. Padahal tujuannya Nabi itu untuk menjadikanmu seorang Muhammad secara hakikatnya, menjadi makhluk yang terpuji dan mengenal Allah. Jadilah Muhammad secara hakikatnya, itulah hakikat yang sesungguhnya. Sehingga dengan hal seperti itu, akan selalu ada manusia-manusia pilihan Allah di muka bumi ini pada setiap zamannya, yang akan bisa menjadi Muhammad, sehingga bisa menjadi wakilnya, bisa menjadi sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang selalu muncul pada setiap zamannya. Begitupun dengan diri seorang manusia pilihan Allah yang menjadi pewaris dan penerus Rasulullah, yang akan menjadi pemimpin bumi pada zaman sekarang ini. Karena hanya pada diri seorang manusia pilihan Allah pasti akan menjadi wadah atau wujud lahiriah untuk menjadi tempat tajalli sempurna daripada Nur Muhammad. Mungkin kita tidak bisa lagi melihat Nabi Muhammad SAW karena sudah wafat. Tetapi kita masih bisa bertemu dengan Muhammad yang lain secara hakikatnya, yaitu manusia-manusia pilihan Allah yang akan selalu muncul pada setiap zamannya. Manusia-manusia pilihan itu adalah manusia yang sudah mencapai kesempurnaan hati dan jiwanya, yang memiliki akhlak yang mulia dan terpuji. Manusia pilihan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rajanya manusia di bumi ini, yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah, yang akan menjadi khalifah untuk menjadi pemimpin di bumi ini. Induk daripada Nur Muhammad ataupun Nurun ala Nurin itu masih ada sampai sekarang ini, yang menerangi alam semesta ini sampai akhir zaman, agar kita semua bisa melihat dan menjadi saksi bersyahadat bahwa Nur Muhammad itu ada, nyata dan nampak adanya, dan dia adalah cahaya penerang kehidupan ini. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalau syahadat itu yang dimaksudkan sebagai Nabi Muhammad bin Abdullah yang bermakam di Madinah, kapan kalian bertemu? Apakah kalian sudah mengenal sosok atau wujud dan rupanya? Apa sejaman dengan kita, kau berani sekali bersaksi tanpa mengenal dan mengetahui sosok dan rupanya? Bukankah bersaksi itu kita harus mengenal dan mengetahuinya dulu? Karena bersaksi itu adalah saksi, menyaksikan, penyaksian. Jika kita bersaksi tanpa mengenal dan mengetahui sosok dan rupanya, bukankah kita akan bersaksi dengan kepalsuan? Kebenaran yang sebenarnya bahwa yang dimaksudkan sebagai Muhammad Rasulullah itu ialah Nur Muhammad yang ada di dalam diri setiap umat manusia itu sendiri. Jika sudah mengenal dan mengetahui sosok atau rupa,
ataupun wujud lahiriah seorang manusia pilihan itu, maka sempurnalah ia bersyahadat ataupun bersaksi. Dan hanya pada diri kekasih pilihannya itulah akan menjadi tempat atau wadah tajalli sempurna atau tempat bersemayamnya Nur Muhammad. Hanya pada diri kekasih pilihannya itulah yang akan menjadi wujud atau rupa dari kesempurnaan Muhammad. Sosok dan rupa atau wujud seorang manusia pilihan itulah yang akan menjadi Muhammad secara hakikatnya. Dan apabila seseorang sudah mengenal sosok dan rupanya, maka sempurnalah syahadat seseorang itu, sehingga akan berlakulah syafaat di dunia hingga di akhirat kelak bagi orang yang sudah mengenal dan mengetahui akan sosok dan rupa dari seorang manusia pilihan Allah. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.